Om Swastiastu. Saudara, kasus demam berdarah masih mengintai kesehatan masyarakat Bali. Saat musim hujan, kasus demam berdarah ini biasanya muncul. Tak jarang jika terlambat penanganan, kasus demam berdarah menyebabkan korban jiwa. Lalu bagaimana penanganan dan juga cara pencegahan daripada kasus demam berdarah? Selengkapnya di Sapa Bali, kita akan bahas bersama Dr. Gusti Ayu Raka Susanti, selaku Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Provinsi Bali. Om Swastiastu, Om Ibu Swastiastu. Gusti Ayu. Bu, saya panggilnya Ibu Gusti Ayu, Bu Ayu. Biasa dipanggil Dokter Rake. Dokter Rake, baiklah. Ibu Dokter Rake, kita bahas terkait dengan kasus demam berdarah di Provinsi Bali. Sebelum membahas terkait dengan pencegahan, pertama yang ingin saya ketahui bagaimana terkait dengan tingkat data kasus demam berdarah di seluruh kabupaten kota di Bali selama tahun 2025 kemarin. Ya, kalau kita lihat untuk demam berdarah ini memang bisa dikatakan setiap tahun ya, kalau sudah mulai musim penghujan itu mulai kasusnya akan naik. Muncul. Ya, kalau kita lihat di tahun 2025 ini itu total untuk kasus demam berdarahnya itu adalah 10.394 kasus. Angka ini apakah lebih tinggi atau mengalami peningkatan jika dibandingkan tahun 2024? Kalau dibandingkan 2024 ini justru dilihat data keseluruhan lebih rendah dibandingkan dengan 2024. Gitu. Jadi kalau kita lihat 2024 itu kasusnya sebanyak 15.570 kasus. Berarti ada penurunan 5.000 kasus dari tahun sebelumnya 2024 ke tahun 2025. Nah, kasus demam berdarah masih saja terjadi di mana kabupaten ya ataupun kota yang kasusnya paling tinggi, Bu? Yang paling tinggi di antara seluruh kabupaten memang Kabupaten Badung ini yang selalu menempati kasus tertinggi dibandingkan dengan kabupaten lainnya. Mengapa bisa Kabupaten Badung menjadi terjadi kasus demam berdarahnya tinggi di sana, Ibu? Apa yang menyebabkan kasus demam berdarah di sana lebih tinggi dibandingkan daerah lainnya? Kalau kita lihat biasanya yang tinggi kasusnya itu mobilitas tinggi, gitu ya. Kemudian kepadatan juga tinggi. Itu pasti juga otomatis juga kasusnya tinggi. Karena kalau kita lihat kan penyebaran DBD ini oleh nyamuk ya. Jadi kalau kepadatan penduduknya tinggi, penyebarannya juga karena dia menjadi cepat hingga kasusnya juga tinggi juga, dan juga tergantung dari mobilitas juga. Mobilitasnya tinggi juga sangat mempengaruhi kasus DB ini. Nah, kasus yang paling tinggi itu ada di Kabupaten Badung. Lalu kalau yang paling rendah di wilayah mana, Ibu? Jembrane. Oh, Jembrane malah Jembrane tidak yang tinggi ya kasusnya. Iya, dari tahun ke tahun Jembrane itu paling rendah dibanding dengan kabupaten lainnya. Iya. Nah, kalau untuk kasus demam berdarah ini, siapa saja sih yang rentan terhadap penyakit demam berdarah ini? Kalau rentan seluruh seluruh penduduk ya, itu seluruh penduduk, seluruh kelompok umur, kelompok usia itu rentan terhadap DBD ini. Nah, lalu bagaimana, Bu? Berarti artinya kasus demam berdarah ini bisa menjangkit siapa saja ya, Bu, ya? Tidak memandang usia, mau usia muda atau tua, siapapun bisa berisiko terkena. Laki perempuan sama saja bisa kena demam berdarah ini. Lalu apa yang saat ini bisa dilakukan gitu untuk mencegah terjadinya kasus demam berdarah, Bu? Kalau misalnya dari pemerintah seperti apa yang sudah dilakukan? Nanti kita lanjutkan lagi kalau masyarakat apa yang harus dilakukan. Dari pemerintah dulu deh. Ya. Kami pemerintah karena level kami provinsi, tentu yang pertama adalah mengirimkan surat kewaspadaan demam berdarah ke semua kabupaten kota. Jadi kewaspadaannya tentu di level kabupaten kota seperti apa, kemudian rumah sakit dan puskesmas seperti apa. Termasuk juga meningkatkan di surat edaran itu meningkatkan bagaimana peran promosi kesehatan baik kami di provinsi, kabupaten kota dan puskesmas. Karena peran promkes ini yang sangat penting untuk bisa memberikan edukasi, informasi kepada masyarakat. Nah, kemudian kalau untuk masyarakat apa yang harus dilakukan? Nah, apalagi saat ini nih musim hujan ini ya, Bu ya? Iya.
Kalau kita lihat penyebarannya kan berasal dari nyamuk ya, itu nyamuk, dan sifat dari nyamuk Aedes aegypti ini kan air tergenang yang bersih. Gitu. Jadi memang bagaimana kita tetap menghimbau untuk 3M plus-nya, itu yang paling penting. Gitu. Jadi benar-benar kita di level rumah tangga masyarakat itu melihat kondisi lingkungannya, di mana kemungkinan potensi air tergenang. Gitu. Bahkan mungkin kalau misalnya tempat tirte ya di masing-masing rumah itu ya, kalau misalnya itu ya di Merajaan kalau ada. itu dibiarkan kita tidak pantau Ganti gitu airnya itu iya itu sangat berpotensi. Bisa ada jentiknya di Ada situ jentiknya gitu ya, Bu, di ya? situ. Nah, kalau untuk kasus demam berdarah ini, Bu, biasanya kan ini selama setahun ya, Bu ya. Iya. Kita biasanya mengalami musim hujan itu mulai Oktober, terus meningkat puncak saat ini mulai Januari. Februari itu puncak. Biasanya di bulan-bulan apa sih, Bu, nyamuk Aedes aegypti ini bisa berkembang biak dengan cepat? Memang sangat relate dengan musim hujan ya. Kalau sudah mulai Oktober, November, Desember itu biasanya sudah mulai naik peningkatannya. Biasanya puncaknya itu di Februari Maret. Februari dan Maret Iya. itu puncaknya biasanya. Puncak biasanya. Berarti ini tuh sejalan dengan adanya sebenarnya adanya genangan air itu yang Iya, harusnya benar sekali. jadi perhatian begitu Iya, ya. iya. Jadi pada saat musim-musim hujan itu bisa menimbulkan genangan-genangan air dan itu bisa berpotensi menjadi tempat sarang nyamuk ini. Iya, benar Nah, sekali. kalau kita melihat saat ini biasanya apa yang kan tadi Ibu sudah menyampaikan bahwa kita harus tetap melakukan 3M plus seperti ya. itu ya, Bu. Itu apa saja, Bu? Jelas Menutup, lagi. ya. Kemudian kalau dulu kan mengubur, cuman kan tidak boleh sekali. Jadi mereus ya, Mereus iya, barang bekas itu. barang bekas, menutup, menguras, menguras dan mereus kembali. Mereus kembali. Iya. Kalau plusnya apa, Bu? Plusnya itu bisa menggunakan seperti lotion anti nyamuk, kemudian menggunakan kelambu. Yang penting mencegah gigitan nyamuk untuk plusnya. Berarti selain kita melakukan 3M plusnya itu adalah mencegah gigitan nyamuk. Gigitan nyamuk. Dan tentunya ada lagi dong, Bu, menjaga pola makan sehat. Itu pencegahan untuk virus itu tentu itu salah satunya. Juga ya. Pola hidup sehat. Pola Iya. hidup sehat. Iya. Makan yang teratur, yang bergizi Iya, dan juga istirahat yang berolahraga cukup, tentunya. berolahraga. Nah, kita lanjut nih terkait dengan penyakit demam berdarah ini. Gejalanya seperti apa, Ibu? Jadi kita kembali merefresh lagi mungkin masyarakat atau pemirsa yang ada di rumah sebelumnya sudah kita ingatkan lagi lah gitu ya, Bu. Ya, gejala-gejala apa yang perlu diantisipasi agar tidak berakibat fatal gitu. Yang pasti kalau demam berdarah ini pasti demam. Itu demam, kemudian bisa disertai dengan nyeri kepala, kemudian nyeri otot seluruh tubuh gitu ya. Itu yang paling utama gitu. Nah, disinilah kuncinya bagaimana masyarakat paham gitu ya, di saat sudah mulai demam, kemudian misalnya tidak sembuh dengan obat yang biasa dikonsumsi di rumah, misalnya paracetamol untuk menurunkan panas 2 hari, 3 hari lah ya, tidak ada perubahan, agar segera ke fasilitas pelayanan kesehatan, karena di sana kan bisa dilakukan pemeriksaan darah untuk melihat trombosit misalnya, itu yang paling penting dulu ya, gitu ya, kita lihat trombositnya. Nah, Bu, kita kan ngomong terkait dengan kasus, tadi sudah disebutin jumlah kasus, sekarang kita sudah beralih kepada gejala. Nah, pada saat apa bisa menjadi fatal, Bu? Karena tadi saya belum nanya nih, dari jumlah kasus yang hampir 10.000 ya, Bu ya, di kasus ya, di 2025 itu, apakah ada kasus yang akhirnya berujung fatal, bisa sampai menyebabkan korban meninggal dunia seperti itu? Ya, untuk 2025 ini ada 14 kematian yang disebabkan karena DB ya, yang masuk datanya ke kami. Lumayan juga ya, Bu ya? Lumayan juga. Nah, apa sih yang bisa menyebabkan penyakit demam berdarah ini berakhir fatal, yaitu
sampai akhirnya meninggal dunia, Bu? Iya. Apakah terlambat atau bagaimana, Ibu? Memang kondisi seseorang, respon kondisi seseorang terhadap penyakit itu kan memang beda-beda ya, gitu ya. Tapi yang pasti penyebab yang dikhawatirkan itu untuk demam berdarah ini adalah menyebabkan dia perdarahan, namanya demam berdarah itu ya, menyebabkan perdarahan sehingga dia kekurangan cairan di dalam tubuhnya, itu yang paling ditakutkan gitu. Dan itu biasanya memang cukup sulit diprediksi tiap orang gitu. Jadi perkembangan kasusnya dia menjadi berat itu memang setiap orang kan responnya beda-beda gitu ya. Jadi memang langkah awal kalau sudah mengalami demam, kami sarankan apalagi untuk sudah mulai musim penghujan, DB biasanya meningkat, itu kita harus waspadai, masyarakat harus aware gitu. Jadi kalau 2 hari, 3 hari sudah tidak sembuh, agar segera ke fasilitas pelayanan kesehatan. Nah, Bu, kalau ngomongin soal demam berdarah ini kan sudah sudah lama lah terjadi. Ya. Kenapa bisa kasus demam berdarah itu terus terjadi, terus berulang seperti itu? Apakah memang ini kan virus ya, Bu ya? Ya. Kalau kita ngomongin virus, apakah memang virus ini tidak bisa dihilangkan gitu, dihentikan dari muka bumi ini, dari peredaran? Ya, karena ini adalah salah satu penyakit tropis, golongan tropis yang kita di Indonesia itu masuk daerah tropis gitu. Kemudian faktornya ada, nyamuk ini yang ada itu ya, dan penyebarannya melalui nyamuk itu, dan tentu kita melakukan kontrol terhadap faktornya atau nyamuknya, itu yang penting agar jangan sampai si nyamuk ini membawa virusnya. Itu dulu yang penting gitu. Jadi selama nyamuk masih ada gitu ya. Kalau virus, apalagi virus itu kan selalu ada karena dia juga makhluk hidup gitu ya. Jadi yang kita lakukan di tahap awal tentu melakukan pengendalian terhadap nyamuk ini. Iya. Nah, ini ngomongin virus, Bu, sama terkait dengan pengendalian. Yang ini kan pengendalian terhadap nyamuk. Apakah kan juga ada vaksin demam berdarah begitu ya, Bu ya? Iya, benar itu sekali. memang juga bisa menjadi salah satu langkah antisipasi, ataukah ada yang sudah vaksin juga tetap kena DB gitu? Ya, berbicara tentang vaksin, untuk DBD ini sebenarnya vaksinnya sudah ada gitu ya. Ini salah satu inovasi juga. Tetapi memang belum masuk ke program, jadi belum masuk sebagai bisa dikatakan vaksin gratis lah seperti COVID atau vaksin-vaksin pada anak-anak gitu ya. Mudah-mudahan kedepannya masuk dalam program gitu ya. Jadi sementara vaksinnya sudah ada, masyarakat kalau misalnya mau vaksin, karena vaksin ini kan salah satu pencegahan yang sifatnya spesifik gitu ya. Jadi spesifik khusus untuk demam berdarah, dan itu cukup efektif karena sudah melalui penelitian, kemudian sudah sudah beredar, berarti kan sudah ada izin Balai POM, sudah dari Kementerian Kesehatan juga sudah sudah memang menganjurkan salah satu pencegahan yang efektif ya dengan vaksinasi ini. Kalau untuk di Provinsi Bali sendiri, Bu, tapi stok vaksin demam berdarah ini tersedia ya, Bu ya? Tersedia, tapi tentu masih di fasilitas pelayanan swasta, maksudnya berbayar lah istilahnya, masih berbayar. Jadi bisa ke rumah sakit gitu, atau ke mungkin dokter praktek yang melaksanakan vaksinasi mungkin bisa untuk melakukan vaksin. Iya, Berarti vaksinasi. Selain juga kita melakukan 3M+ itu, vaksinasi juga bisa menjadi langkah antisipasi Ya, jika benar memang masyarakat ingin melakukan itu seperti itu ya, Bu ya. Tapi memang vaksin untuk vaksin demam berdarah ini belum ada yang gratis ya, Bu, masih berbayar. Belum menjadi program, belum gratis. Program Ya, dan bisa melakukan secara berbayar. mandiri seperti itu, kalau memang. Bu, tadi kita kan sedang ngomongin tentang pencegahan, salah satunya vaksin. Ya. Selain itu juga fogging ya, Bu ya, yang dilakukan di masyarakat itu seperti apa sih, Bu? Misalnya kalau ada orang yang sakit kena DB di sana, terus langsung atau bagaimana aturannya, Bu? Ya, fogging ini sebenarnya
bukan pilihan untuk pencegahan. Oh, bukan pencegahan ya? Iya, Mbak? karena Jadi apa yang itu, Bu? pertama fogging ini menggunakan bahan kimia yang tentu bisa mencemari lingkungan, kemudian terhirup juga oleh kita, gitu iya, ya. iya. Kemudian dan dia hanya membunuh nyamuk dewasa. Sedangkan jentik kalau kita tidak melakukan 3M+, berarti jentiknya kan masih bisa sebentar lagi dia akan berubah menjadi nyamuk kan seperti itu. Iya. Gitu. Jadi kalau pagi ini misalnya kita lakukan fogging, nanti siang yang jentik ini sudah menjadi Jadi nyamuk lagi. dewasa lagi. Nah, gitu. tapi beberapa kali di sekitar rumah saya itu masih ada fogging itu kenapa, Bu? Masih ada dilakukan fogging juga itu? Ya, tentu saja fogging ini tetap harus berbarengan juga dengan 3M+-nya. Jadi tidak bisa kemudian masyarakat fogging sudah aman gitu ya. Padahal sebenarnya masih ada potensi jentik-jentik yang tidak kita lakukan langkah-langkah penanganan gitu ya dengan 3M+ itu gitu. Fogging tidak salah itu. Biasanya kami juga masih terutama kabupaten kota masih memfasilitasi yang memang ada kasusnya gitu ya. Jadi sebelum fogging biasanya puskesmas melakukan penyelidikan epidemiologi dulu di daerah kasus gitu. Kemudian kalau memang ada banyak gitu di sana kita lakukan fogging untuk tentu membunuh nyamuk dewasanya dulu. Tetapi tentu dengan disertai edukasi tetap dengan 3M+-nya. Oh, berarti kasus kalau ada kasus di suatu wilayah dan setelah dilakukan pengecekan, pemeriksaan, riset seperti itu, apakah diperlukan fogging, maka fogging akan dilakukan seperti itu ya. Tapi fogging itu bukan menjadi langkah antisipasi seperti itu ya? Iya, bukan pilihan pertama. Bukan pilihan pertama sebagai pilihan langkah pertama. antisipasi. Nah, lalu penebaran bubuk abate biasanya. Kalau saya dulu waktu sering melihat ini petugas Jumantik gitu juga kan yang disebar itu ya, memeriksa jentik-jentik itu dia menaburkan abate itu seperti apa, Bu? Dan apakah masyarakat bisa mengakses itu di mana seperti itu? Bisa. Semua puskesmas itu memiliki petugas Jumantik gitu ya. Biasanya mereka turun ke rumah-rumah untuk melakukan pemantauan jentik di setiap rumah tangga. Biasanya juga diberikan bubuk abatenya. Biasanya itu ditaruh di misalnya kalau ada genangan-genangan air yang seperti misalnya Misalnya di gentong air nih. Tapi tidak untuk minum ya. Oh, misalnya, tidak untuk minum. Iya. Misalnya untuk di bak mandi. Untuk di bak gitu mandi ya? itu Okay. yang biasanya kan banyak ini nih rumah-rumah kosong mungkin ya yang tidak ditinggali itu bisa kita berikan abate agar tidak menjadi sarang nyamuk di situ. Selain itu Bu, misalnya penebaran ikan misalnya di kolam, yang nggak ada ikannya, bisa kita kasih abate. Iya. Tapi kalau ada ikannya sebenarnya aman ya, karena kan langsung dimakan ikannya yang langsung yang menjentik, makan jentiknya ya Bu ya. Berarti tidak perlu diberikan abate. Nah, di mana masyarakat bisa mengakses itu Bu? Apakah boleh minta abate di mana gitu? Atau beli atau bagaimana Bu ya? Biasanya difasilitasi oleh puskesmas ya. Biasanya difasilitasi. Berarti bisa datang ke sana atau? Boleh, bisa ke puskesmas. Nanti kan diberikan KIE, sekalian langsung oleh petugas Jumantik dan diberikan abate. Nah Bu, kita beralih lagi nih terkait dengan orang yang sebelumnya sempat terjangkit virus demam berdarah. Saya sempat mendengar kalau virus demam berdarah ini juga ada variannya begitu ya Bu ya? Ada jenisnya ya, ada macamnya ya gitu ya Bu ya? Jadi kalau misalnya kita udah kejangkit varian yang A misalnya gitu, saya sih kurang tahu nih varian-variannya apa aja gitu. Terus bisa aja nanti kita kena virus yang B gitu. Gimana Bu? Bisa dijelaskan terkait itu Bu? Varian demam berdarah ini Bu? Virus demam berdarah ini memang ada sampai sejauh ini ada 4 varian gitu ya, Den A, Den B, Den C, Den D gitu. Ada 4 varian secara umum gitu. Dan kalau misalnya kita terjangkit oleh yang tipe A, kemungkinan bisa lagi terjangkit tipe B-nya seperti itu. Atau mungkin karena namanya virus itu tentu kekebalannya itu kan ada batas maksimal juga ya kekebalan alami. Jadi misalnya nih kita sudah terjangkit yang tipe A, mungkin nanti di saat kekebalan kita sudah nurun, kemudian ada
terinfeksi lagi tipe A bisa, masih ada kemungkinan lagi untuk kita bergejala demam berdarah, masih bisa, berarti masih seperti itu. Kalau misalkan misalnya kita kayak kejangkit virus kayak COVID gitu, kita kalau sudah sekali kejangkit kita udah punya kekebalan nih terhadap virus ini, jadi dia tidak akan mudah terjangkit virus yang sama. Kalau di kasus demam berdarah itu seperti apa, Bu? Hampir sama gitu ya, hampir sama. Kemungkinan kalau kita terjangkit lagi, mungkin gejalanya tidak akan separah yang sebelumnya, karena kita sudah memiliki kekebalan. Jadi sudah dikenali virus ini oleh tubuh kita. Itu. Berarti ada apa yang membedakan, Bu? Kan ada tadi Ibu menyebutkan ada 4 varian daripada virus demam berdarah ini. Apa sih yang membedakan, Bu, setiap tipe-tipe virus dari demam berdarah ini? Kalau dari gejala hampir sama, gitu ya, hampir sama. Jadi tidak ada yang membedakan. Paling kalau kita lakukan pemeriksaan untuk jenis virusnya, baru kita ketahui, oh saya terinfeksi jenis yang ini. Gitu. Tapi dari gejala hampir sama. Tapi kalau tingkat ininya, Bu, tingkat apa sih? Keparahannya, ya. Kalau keparahan dari literatur itu biasanya ada mix virus yang misalnya tipe A sama tipe D ini kita dari literatur seperti itu. Jadi berarti bisa virus demam berdarah ini bisa menjangkit berbarengan dua tipe. Jadi itu berarti ada literatur ya, itu. Ada itu yang memperparah kondisi pasien. Kalau Bu, kalau demam berdarah ini apakah virus baru kah atau seperti apa, Bu? Virus demam berdarah sudah ada sejak lama, sudah lama sekali. Sudah ada virus ini gitu, jadi bukan tipe baru. Ya. Dan keempat varian yang tadi Ibu sebutkan itu ini juga bukan virus baru, semuanya memang sudah ada. Iya. Oke, nah Bu, kalau untuk masyarakat nih, apa himbauannya, Bu, kepada masyarakat untuk mengantisipasi atau mencegah, minimal punya daya tahan tubuh yang lebih baik lah untuk menghadapi virus demam berdarah yang bisa saja terjadi saat musim seperti saat ini, puncak musim hujan ini. Iya. Dengan perubahan musim ini tentu kita juga harus melakukan persiapan juga untuk tubuh kita gitu ya. Salah satunya tentu perilaku hidup bersih dan sehat. Salah satunya itu adalah banyak mungkin ya. Dengan tentu bagaimana kita mengkonsumsi makanan diet yang seimbang, lebih banyak makan sayur buah gitu ya. Kemudian bila perlu mungkin minum vitamin yang biasa dikonsumsi untuk menambah daya tahan tubuh sehingga tidak gampang kita terinfeksi virus. Gitu. Kemudian yang kedua tentu kalau untuk khusus DB memang yang masih menjadi menjadi solusi itu memang 3M+ itu. 3M+ itu. 3M+. Dan menguras, mengubur dan menggunakan kembali barang-barang bekas untuk mencegah genangan air. Iya, untuk mencegah genangan air. Dan apa tadi, Bu, yang terakhir, Bu? Yang terakhir tentu tidak hanya demam berdarah mungkin ya, yang perlu kita antisipasi di musim penghujan. Ada banyak juga jenis penyakit yang perlu kita antisipasi selain DB. ISPA mungkin ya, infeksi saluran pernapasan, salah satunya adalah super flu mungkin yang saat ini sedang lagi rame gitu ya. Super flu ini juga virus yang sebenarnya sudah ada gitu ya, bukan suatu virus yang baru gitu. Dan ini juga sama, jadi perlu daya tahan tubuh kita yang baik ya. Kemudian selain flu, diare juga. Untuk musim penghujan ini diare kita juga harus antisipasi gitu ya. Jadi tentu bagaimana kita menjaga pola makan, kemudian sering mencuci tangan itu juga sangat tetap relevan di saat ini untuk mencegah berbagai penyakit masuk ke dalam tubuh kita. Dan satu lagi yang perlu diwaspadai yang mungkin masih jarang diketahui oleh masyarakat itu adalah leptospirosis. Apa itu, Bu? Itu. Jadi leptospirosis ini adalah penyakit yang disebabkan oleh bakteri yang disebarkan kalau yang leptospirosis ini oleh tikus. Gitu. Itu seperti apa gejalanya? Gejalanya demam, tapi yang khas itu adalah kuning. Gitu. Dan dia disebarkan melalui air kencing tikus dan sangat berpotensi kalau ada banjir. Wah, ternyata banyak sekali ya memang penyakit-penyakit yang bisa terjadi saat musim-musim hujan ini ya, Bu ya. Selain tadi juga demam berdarah yang kita bahas dan juga penyakit-penyakit lainnya itu. Terima kasih Ibu Dr. Rakel, Kepala Bidang Pengendalian Pencegahan Pengendalian Penyakit
Dinas Kesehatan Provinsi Bali atas perbincangan kali ini. Terima kasih, Ibu. Sama-sama. Ya, pemirsa, demikianlah tadi perbincangan terkait dengan pencegahan penyakit demam berdarah pada saat musim penghujan ini. Saya Sinta Pramadewi, pamit undur diri. Sampai jumpa lagi di program Sapa Bali berikutnya. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi Santi Santi.